Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, coba dilihat di kolom bangkunya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada, Ibu. Sudah bersih, Sudah Bu. bersih, Bu. Oke, berarti di sini siswanya pada rajin-rajin ya. Iya, ada kamu. Di sini kelas 10 apa? 10A. Kelas 10A. Hebat, pada bersih kelasnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ibu absen? Elia? Hadir. Risma? Hadir. Dara? Di Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian pembelajaran kemarin. Kita belajar apa? Puisi, Bu. Kemarin. Tentang puisi ya? Iya. Kemarin kita membuat menciptakan hasil karya puisi. Nah, sekarang adalah pertemuan materi baru, yaitu teks biografi. Tapi sebelumnya, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian, fungsi dan ciri-ciri teks biografi. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks biografi, dan yang terakhir peserta didik dapat membedakan biografi dan autobiografi. Tapi sebelumnya kalian pernah mendengar gak biografi, teks biografi? Mungkin di SMP atau di SD? Pernah, Ibu. Pernah ya, waktu SMP. Sudah membuat teksnya? Belum ya, baru hanya mengenal saja. Nah, di pelajaran SMA ini, di kelas 10 ini, kalian akan lebih memahami dan lebih mendalami pengertian dan juga fungsi ciri-ciri teks biografi itu sendiri. Teks biografi yang pernah kalian dengar atau kalian temui apa? Teks biografi. Tokoh. B.J. B.J. Habibie. Habibie, boleh? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, boleh? Kartini. Raden Ajeng Kartini. Itulah mereka semua adalah tokoh-tokoh inspiratif yang dapat diangkat menjadi teks biografi. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu nih pengertian teks biografi itu sendiri apa. Coba silakan Risma baca. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini biasanya menggambarkan perjalanan hidup tokoh, termasuk latar belakang, pengalaman, perjuangan, serta pencapaian yang telah diraih. Oke, sudah jelas kan? Jelas, Terima kasih Risma sudah membacakan pengertiannya. Di mana teks ini berisi kisah tokoh atau seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat ya, oleh orang lain. Teks ini biasanya menggambarkan perjalanan hidup, termasuk latar belakangnya, pengalamannya, juga perjuangannya dan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih. Nah, selain pengertian juga di sini ada tujuannya. Tujuan teks biografi, silakan Galan dibaca. Tujuan teks biografi yang pertama memberikan informasi tentang kehidupan seorang tokoh kepada pembaca, juga menjadikan kesadaran nilai positif dari kehidupan tokoh, juga inspirasi pembaca untuk mengambil hikmah dari perjalanan hidup tokoh, dapat mendokumentasikan sejak kehidupan tokoh penting bagi generasi mendatang, dan terakhir memberikan motivasi kepada pembaca melalui kisah perjuangan dan kisah tokoh. Oke, terima kasih Galan. Ibu lebih jelaskan lagi. Tujuan utama dari teks biografi ini, seseorang menuliskan tokoh orang lain, itu yang pertama adalah memberikan informasi yang bersifat faktual. Faktual itu apa? Sesuai fakta. Fakta, tidak ada-ada, tidak dipalsukan. Jadi harus nyata. Gitu. Poin pertama itu adalah memberikan informasi yang fakta kepada pembacanya. Kemudian yang kedua menyajikan keteladanan dan nilai-nilai positif dari kehidupan tokoh. Tentunya ketika pembaca sudah membaca teks biografi itu akan adanya keteladanan dan nilai-nilai positif yang dapat diambil oleh pembaca. Dan juga menginspirasi pembaca tentunya ya. Tadi itu nyambung, menginspirasi pembaca untuk mengambil hikmah dari perjalanan tokoh, mendokumentasikan sejarah kehidupan tokoh, dan juga memberikan motivasi kepada pembaca melalui kisah-kisah perjuangan.
tujuannya. Ada ciri-ciri teks biografi. Tentunya setiap teks memiliki ciri-ciri yang berbeda. Silakan Elia baca. Sepertinya kamu sangat semangat pembelajaran kali ini. Ya dong Bu. Baik. Di sini ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama berisi fakta-fakta tentang kehidupan tokoh. Yang kedua mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. Dan yang terakhir ditulis berdasarkan sumber terpercaya. Oke, kira-kira ciri-ciri berisi fakta tentang kehidupan tokoh. Nah, kita nyambung kepada tujuan teks biografi. Itu adalah memberikan informasi yang fakta, di mana ciri-ciri dalam teks biografi ini harus berisi fakta, tidak palsu. Kemudian tentunya ada mengandung pengalaman dan pencapaian tokoh. Tentu yang diambil dalam teks biografi itu harus orang-orang yang terinspirasi. Gimana Bu kalau pemain bola, bisa nggak diangkat jadi teks biografi? Bisa. Oke, kira-kira siapa lagi yang bisa diangkat jadi teks biografi? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional, pejabat ketegalan boleh. Pejabat siapa? Jokowi. Purbaya boleh. Itu bisa diangkat, intinya dalam tokoh tersebut beliau memiliki pencapaian dan pengalaman yang bagus sehingga bisa dijadikan motivasi oleh pembacanya, dan juga ditulis berdasarkan sumber terpercaya gitu ya. Bisa dari buku atau dari internet, kalian dapat mengambilnya. Nah, setelah kalian memahami pengertian, isi, tujuan, dan ciri-cirinya, dalam teks biografi ini ada struktur. Yang pertama orientasi. Apa itu orientasi, Galan? Mengenalkan tokoh seperti nama, tanggal lahir, dan latar belakang keluarga. Memperkenalkan tokoh itu biasanya ada di paragraf pertama, seperti namanya, tanggal lahirnya, tanggal berapa, dia lahir di mana, latar belakang keluarganya seperti apa. Kemudian ada peristiwa. Struktur yang kedua adalah peristiwa penting, menguraikan perjalanan hidup tokoh mungkin dari pengalaman dia semasa sekolah sehingga ke kuliahnya, sampai ke perjuangannya, sampai umur dia sampai tua. Itu perjalanan hidup seseorangnya, perjuangannya, tantangannya, dan keberhasilan tentunya. Setiap ada perjuangan pasti ada keberhasilan. Itulah yang harus kalian tanamkan dalam hati kalian, untuk dalam diri kalian setiap perjuangan proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, yang ketiga silakan Risma. Nah, Itu artinya menyimpulkan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Biasanya ada di paragraf terakhir Bu. Oke, menyimpulkan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari tokoh tersebut. Ya, biasanya ini reorientasi adalah penutup dalam teks biografi. Nah, tentunya kalian akan bisa membedakan apa itu biografi dan autobiografi. Dalam tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian akan dikenalkan selain biografi ada juga autobiografi. Biografi itu apa kira-kira, Elia? Biografi itu merupakan sebuah teks mengenai perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Oke, oleh orang lain. Ya, di garis bawahi ya. Kalau biografi itu teks biografi yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi, Risma, Teks yang ditulis oleh diri sendiri. oke, good, pintar. Oleh diri sendiri. Jadi diri sendiri nulis tuh. Saya seorang pelajar, mahasiswa di mana, atau siswa SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Saya merupakan siswa yang pintar di kelas, misal. Itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan sebenarnya berasal dari pengalaman pribadinya, gitu ya. Jadi bedanya biografi dengan autobiografi,
Kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi Diri sendiri. oleh diri sendiri. Oke, di sini sampai di sini paham? Paham Ibu. Oke, nih ada contoh teks tokoh biografi. Ada Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Itu bisa diangkat untuk dijadikan teks biografi. Kemudian ada B.J. Habibie, ilmuwan dan mantan Presiden Indonesia. Kalian kenal B.J. Habibie? Kenal. Siapakah beliau? Pencipta pesawat. Pencipta pesawat. Di mana sekolahnya? Di Jerman. Di Jerman. Jerman. Oke, Raden Ajeng Kartini. Nah, inilah para pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Kalian kenal sama Ada Kartini? Kenal. Tahu tapi nggak kenal. Oke, tahu namanya doang. Iya. Tapi dengan orangnya sudah pernah ketemu? Enggak. Tidak, tapi tetap motivasinya dan pengalamannya tetap hidup ya, meskipun beliau sudah tiada. Oke, di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Ibu. Sudah ya, sudah paham ya. Pembelajaran kita kali ini apa saja? Yang pertama, mengenal teks biografi dari struktur, ciri-ciri, lalu ada Ciri-ciri. autobiografi dan perbedaan antara autobiografi dan teks biografi. iya. Dan juga ada tujuannya. Oke. Tentunya dalam pembelajaran kali ini kita akan menganalisis. Apa itu menganalisis? Mengamati atau mencari struktur teks biografi yang sudah Ibu sediakan. Oke, kali ini kita akan membagi kelompok. Setiap satu kelompok terdapat 3 orang. Paham? Paham Ibu. Nah, di sini Ibu akan membagikan kartu peran di dalamnya, di mana setiap orang akan bermain peran yang menganalisis orientasi siapa, yang menganalisis peristiwanya siapa, dan menganalisis reorientasinya siapa. Paham? Silakan kalian mengambil kartu peran di sini. Mau kemana sih Galan? Orientasi. Ya, silakan Yuli. Kamu orientasi. Kamu orientasi Bu. Siapa yang dapat orientasi? Oke, Risma yang peristiwa. Kamu. Di sini Ibu sudah membuat contoh teks biografinya, yaitu tokoh Ki Hajar Dewantara. Kalian silakan analisis struktur teksnya. Tadi sudah dibagikan kartu perannya yang menganalisis orientasi siapa, reorientasi siapa, dan juga peristiwanya siapa. Silakan ya dibuat ya. Baik Ibu. Ini LKM-nya. LKM-nya. Sekarang dikerjakan untuk menganalisis bagian mana yang termasuk orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Kayak gimana? Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis teks biografi Ki Hajar Dewantara.
Semangat juangnya mulai terlihat ketika ia bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian bersama Deus Dekar dan Cipto Mangunkusumo ia mendirikan Indispartis pada tahun 1912. Selama di pengasingan, Ki Hajar Dewantara bisa memanfaatkan waktu untuk mendalami ilmu pendidikan di Belanda. Sekolah ini menjadi benteng perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang mendiskriminasikan rakyat pribumi. Oke, itu bagian apa, Lan? Peristiwa. Peristiwanya di dalamnya ada apa saja? Ada pendidikan tokoh. Ada pendidikan, perjalanan pendidikannya, kemudian ada teman-temannya dan juga prestasinya. Oke, lanjut ya. Di buku ini ada bagian yang terakhir yaitu bagian reorientasi. Di sini Ki Hajar Dewantara merupakan sosok pahlawan sejati yang membuktikan bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang. Filosofinya yang terkenal yaitu Imatso Sungkudo Imadyo Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, di belakang memberi dorongan. Pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagai penghormatan atas jasanya. Dalam reorientasi itu ada apa saja? Ada simpulan dari betapa hebatnya sosok pahlawan sejati yaitu Ki Hajar Dewantara yang bisa membangun semangat pendidikan dengan membuat filosofi yang begitu terkenal yaitu Ingarso Sungkudo Imadyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Oke, itu sudah nanti sekalian ya. Ya, oke, sudah betul semua, sudah benar isinya. Berarti kan sudah memahami. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangannya ya teman-teman yang lain. Oke, kita sudah menjelaskan atau mempelajari dan memahami pengertian, ciri-ciri dan tujuan serta strukturnya. Dan kalian juga sudah mempresentasikan hasil analisis kalian dari struktur teks biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Angkat tangan. Saya, oke, silakan Risma ke depan ya untuk menyimpulkan pembelajarannya. Baik teman-teman, saya akan memaparkan hasil dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks biografi. Itu adalah teks yang dibuat oleh orang lain untuk mendeskripsikan atau menceritakan bagaimana seorang tokoh yang inspiratif di Indonesia itu dan mulai nama aslinya, lalu nama masa kecilnya, tempat dan tanggal lahirnya. Lalu kita juga belajar ada struktur dari teks biografi. Itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga itu dari orientasi. Tadi juga kita sudah menganalisis teks biografi, yaitu teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Itulah hasil refleksi kita pada hari ini, pembelajaran kita. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan menganalisis atau mempelajari ciri kebahasaan dari teks biografi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan baca doa terlebih dahulu. Silakan Galan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Siapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam